Hai Sobat Web, pernah nggak sih website kamu tiba-tiba mengalami lonjakan traffic yang sangat tinggi? Kalau lonjakan traffic tersebut datang dari pengunjung website sih nggak masalah. Tapi gimana kalau ternyata lonjakan tersebut justru datang dari serangan DDoS yang sengaja mengirim fake traffic dan bikin website kamu down? Wah, kalau itu sih udah bahaya banget. Biar nggak jadi korban DDoS attack, yuk langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Distributed Denial of Service atau DDoS attack adalah serangan cyber yang dilakukan dengan cara mengirimkan fake traffic pada suatu server secara terus-menerus. Sehingga nantinya server tidak akan mampu mengatur semua traffic yang ada dan menyebabkan server tersebut down. Lalu, apa aja sih ciri-ciri website yang mungkin terkena serangan DDoS? Yang pertama, biasanya akan terjadi peningkatan traffic yang sangat padat pada bandwidth, baik dari segi download maupun upload. Kedua, peningkatan traffic tersebut terlihat sangat tidak wajar, seperti alamat IP atau informasi profil pengunjung yang mirip, baik dari segi lokasi, tipe perangkat, hingga browser yang digunakan. Lalu yang ketiga, pemakaian CPU jadi sangat tinggi meskipun tidak ada aktivitas yang berjalan. Kemudian yang keempat, koneksi internet menjadi sangat lambat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengakses website atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Lalu yang terakhir, terdapat spam email dalam jumlah banyak yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, kalau website kamu mengalami kelima gejala tersebut, kamu harus lebih waspada ya. Ada 3 jenis serangan DDoS yang dibedakan berdasarkan cara serangan tersebut dilakukan. Pertama, serangan volumetric. Serangan jenis ini memanfaatkan limit dari bandwidth pemilik website dengan menciptakan kemacetan traffic secara konsisten dalam jumlah besar. Sehingga bandwidth akan kewalahan menghadapi setiap traffic yang masuk dan menyebabkan server lumpuh. Contoh serangan volumetric seperti User Data Protocol atau UDP flood, DNS flood, dan ICMP atau ping flood. Kedua, serangan protokol. Serangan ini bekerja dengan cara membuat permintaan protokol palsu untuk menggunakan dan menghabiskan sumber daya server yang tersedia. Contoh serangan protokol seperti Smurf DDoS, SYN Flood, dan Ping of Death. Jenis serangan ketiga yaitu serangan layer aplikasi. Serangan layer aplikasi memanfaatkan kerentanan layer di dalam aplikasi seperti Apache, Windows, dan OpenBSD untuk menyerang. Serangan jenis ini akan berupaya menurunkan server dengan cara membuat sejumlah permintaan yang awalnya tampak normal dengan meniru perilaku traffic pengguna. Contoh serangan layer aplikasi seperti Slow Loris, Advanced Persistent DOS, AppDOS, dan Zero Day DDoS Attacks. Sahabat Web, kamu bisa mencegah serangan DDoS dan melindungi website kamu dengan melakukan beberapa langkah pencegahan seperti monitoring traffic secara reguler. Penting banget nih bagi pemilik website untuk memonitoring traffic secara berkala. Sehingga kamu bisa memiliki gambaran jelas tentang bagaimana tren traffic di websitemu berjalan. Dan ketika ada traffic yang mencurigakan, kamu akan langsung menyadarinya. Gunakan proteksi berlapis. Kamu juga bisa mengaplikasikan proteksi berlapis untuk menjaga keamanan website dari DDoS attack, seperti dengan menggunakan firewall, anti-spam, content filtering, virtual private network atau VPN, maupun sistem keamanan lainnya. Tambahkan bandwidth jaringan. Kamu bisa menambah kapasitas bandwidth jaringan agar websitemu tahan terhadap serangan DDoS. Semakin besar bandwidth yang kamu punya, maka akan semakin sulit bagi peretas untuk meluncurkan serangan DDoS ke websitemu. Bangun redundancy server. Kamu bisa membangun redundancy server dengan menyediakan server tambahan yang dapat digunakan pada saat runtime untuk pencadangan, penyeimbangan beban, atau penghentian sementara server utama saat tiba waktu pemeliharaan. Gunakan CDN. CDN atau Content Delivery Network akan membantu kamu menyaring permintaan-permintaan yang tidak normal ke dalam situs web melalui protokol port yang diterapkan oleh CDN. Dengan menggunakan CDN, traffic websitemu juga akan jadi lebih seimbang sehingga server tidak akan mudah kewalahan. Sahabat Web, itu tadi penjelasan tentang apa itu serangan DDoS, jenis-jenis serangan, dan cara mencegahnya. Kalau kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Dewa Web ya. Bye-bye! Cari hosting yang aman, Dewa Web.